Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajaratul Unia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan pengelolaan bahan kimia berbahaya, studi kasus asam sulfat. Latar belakang, bahan kimia merupakan elemen penting dalam kegiatan industri dan laboratorium. Salah satu bahan kimia yang paling umum digunakan adalah asam sulfat. Sebuah asam mineral kuat yang memiliki sifat korosif tinggi dan sangat reaktif. Penggunaan asam sulfat meluas dalam berbagai sektor, mulai dari industri pupuk, pemurnian minyak bumi, pengolahan logam, hingga penelitian di laboratorium. Namun, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti asam sulfat juga menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan pekerja, peralatan, dan lingkungan. Rumusan masalah, asam sulfat tergolong bahan kimia berbahaya karena sifatnya yang sangat korosif dan reaktif. Identifikasi bahaya dilakukan dengan meninjau aspek fisika kimia, dampak terhadap kesehatan, serta risiko lingkungan. Prosedur penerimaan. Berikut merupakan diagram alir penerimaan bahan kimia yang ada di PT Sukovindo. Yang pertama, penerimaan dan penyerahan bahan kimia dan atau bahan acuan, pemakaian bahan kimia dan atau bahan acuan, penyimpanan bahan kimia dan atau bahan acuan, serta monitoring persediaan dan masa kadaluarsa bahan kimia dan atau bahan acuan. Penerimaan bahan kimia merupakan langkah awal yang penting untuk menjamin keamanan penggunaan. Prosedur ini meliputi penerimaan bahan kimia dan atau bahan acuan beserta dokumen pendukung seperti sertifikat analisa dan atau lembar data keselamatan SDS dari penyedia eksternal. Periksa kesesuaian bahan kimia dan atau bahan acuan dengan spesifikasi teknis atau persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemakai dalam dokumen pemesanan. Pastikan kemasan bahan kimia dan atau bahan acuan bersertifikasi masih dalam kemasan baik, tidak bocor atau rusak. Mencatat bahan kimia dan atau bahan acuan yang telah diterima dalam formulir bukti penerimaan gudang. Menyerahkan bahan kimia dan atau bahan acuan serta dokumen pendukung seperti sertifikat analisa dan atau lembar data keselamatan SDS kepada pemakai. Mencatat bahan kimia dan atau bahan acuan yang diterima dari fungsi gudang ke dalam formulir kartu stok barang yang berisi tanggal, volume, dan konsentrasi. Penggunaan alat bantu sarung tangan, pelindung wajah saat memindahkan bahan ke ruang penyimpanan bahan kimia dan atau bahan acuan. Penyimpanan simpan di ruangan khusus bahan kimia berbahaya dengan ventilasi baik dan suhu stabil. Tempatkan pada rak bawah dan hindari penyimpanan dekat bahan reaktif lainnya, misalnya logam atau basa kuat. Beri label yang jelas dan simbol bahaya GHS pada wadah. Gunakan kontainer sekunder, tray, atau penampung untuk mengantisipasi kebocoran. Penanganan. Gunakan alat pelindung diri, APD lengkap, sarung tangan kimia, pelindung wajah, kacamata safety, apron tahan asam. Gunakan wadah khusus, bahan kimia korosif yang tahan asam dan tertutup rapat. Saat mencampur dengan air, tuangkan asam ke air secara perlahan, bukan sebaliknya, untuk mencegah reaksi panas mendadak. Hindari kontak langsung dan percikan dengan menggunakan corong dan alat bantu. Pengelolaan limbah. Asam sulfat termasuk dalam kategori limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, penanganan limbahnya harus sesuai prosedur.
simpan dalam wadah khusus berlabel, netralisasi dengan larutan basa, gunakan jasa pengangkut limbah B3, pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup. Tanggap darurat dan mitigasi resiko. Penanganan tumpahan, evakuasi area dan beri batasan akses, gunakan APD lengkap sebelum melakukan pembersihan, serap tumpahan dengan bahan penyerap, vermikulit, pasir kering, lalu masukkan ke wadah limbah B3. Peralatan darurat. Sediakan e-waste station dan safety shower di dekat area kerja. Siapkan spill kit khusus bahan kimia korosif. Sediakan netralizer kit, misal larutan NaCO3 encer dalam kondisi siap pakai. Pertolongan pertama, kontak kulit, bilas segera dengan air mengalir minimal 15 menit. Kontak mata, bilas dengan e-waste dan segera cari bantuan medis. Jika terhirup, bawa korban ke udara segar dan berikan bantuan pernapasan bila perlu. Pelatihan dan simulasi. Lakukan pelatihan rutin kepada petugas dan pekerja mengenai SOP tanggap darurat. Laksanakan simulasi penanganan kebocoran secara berkala. Dampak asam sulfat terhadap kesehatan, kontak dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar kimia. Ketika kontak dengan mata, menyebabkan iritasi hingga kebutaan. Jika terhirup, menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Dan jika tertelan, sangat berbahaya dan bisa fatal. Terhadap lingkungan, pencemaran air dan tanah, gangguan pada biota air, perusakan struktur logam dan beton di fasilitas. Prinsip K3 dan manajemen bahan kimia berbahaya. Dalam pengelolaan bahan kimia berbahaya, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 menjadi dasar utama. Beberapa prinsip penting antara lain, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, penerapan prosedur kerja aman atau SOP, penggunaan APD sesuai standar, pelatihan dan penyuluhan kepada pekerja, penyimpanan dan pelabelan yang benar, serta sistem tanggap darurat atau emergency response. Untuk regulasi dan standar yang terkait, penanganan bahan kimia berbahaya diatur melalui berbagai peraturan dan standar nasional maupun internasional. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label B3. Sistem GHS Globally Harmonized System untuk klasifikasi dan pelabelan bahan kimia. SNI ISO 45001 2018 tentang sistem manajemen K3. OSHA. Selanjutnya yaitu lembar data keselamatan bahan MSDS atau SDS sebagai acuan teknis. Peraturan ini mengatur proses mulai dari pengadaan, penyimpanan, pelabelan, penggunaan hingga pembuangan bahan kimia berbahaya. Kesimpulannya yaitu penggunaan asam sulfat di lingkungan kerja termasuk laboratorium menuntut perhatian serius dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Sarannya yaitu sebagai pekerja, kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.